Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa, para pecinta channel YouTube MCT Malang Raya dimanapun berada, mudah-mudahan kita masih selalu dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam berikutnya kita baca Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufun wa Ayyub kada. Yakni nama-nama nabi yang wajib kita ketahui dan yakini ada dalam Al-Quran. Yang berikutnya adalah Nabi Lut alaihissalam yang nomor 7, yaitu nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim, utus kepada kaumnya. Akan tetapi para kaum Nabi Lut mereka mengingkari dan justru melakukan perbuatan yang sangat hina, yaitu perbuatan liwat, yaitu laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Setelah diajak oleh Nabi Lut untuk menyembah Allah, beriman kepada Allah, justru mereka meninggalkan. Malah mereka mengerjakan perbuatan yang sangat terhina, yang tidak pernah dilakukan manusia dari kelompok manapun di dunia ini. Sehingga perbuatan itu dinamakan dengan al-liwat dan as-sihaq untuk perempuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka tidak mau mengikuti Nabi Lut, maka Allah mengadab mereka dengan azab juga yang sangat keji. Dengan Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengangkat bumi mereka atau mengangkat desa pemukiman mereka, kemudian diangkat ke atas dan dibalik diturunkan ke bawah lagi. Jadi dibalik yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Itulah azab yang sangat keji, yang sangat menakutkan yang diberikan kepada kaumnya Nabi Lut. Adapun Nabi Lut sendiri itu adalah dari keturunan Ibnu Akhi Ibrahim, jadi saudara dari anak dari saudara Nabi Ibrahim, jadi keponakan Nabi Ibrahim yang diutus kepada kaum Sadum. Ini yang sehingga dalam Al-Quran disebutkan falam maja'a amruna ja'alna 'alaiha safilaha fa'amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Jadi karena perbuatan mereka yang sangat keji itu, maka mereka diberikan azab yang sangat pedih juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dijadikan di balik pemukimannya. Sehingga mereka semuanya hampir tidak diselamat. Bahkan keluarga sendiri daripada Nabi Lut tidak selamat. Karena ketika istrinya diajak untuk ke jalan yang benar juga tidak mau. Dan mereka hancur semua. Itulah hikmah daripada umat-umat terdahulu. Ketika mereka melakukan dosa, Allah langsung mengirim kepada mereka azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu melakukan dosa, langsung dikirim azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ke-8 wa Ismail, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi wassalam, yang ibunya dari Siti Hajar. Jadi ibunya dari Siti Hajar, yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Ismail beserta ibunya untuk bertempat tinggal di Mekah. Jadi yang awal mulanya di Mekah gersang, tidak ada apa-apa. Kemudian di situ dikirimlah
atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail dan ibunya, ibunya Hajar ini untuk menempati di kota Mekah. Sehingga pada waktu itu masih belum ada apa-apa di padang pasir yang begitu gersang. Kemudian mencari Nabi Ismail yang kecil ini, ibunya Hajar mencari air, lari ke sana kemari mencari air yang sekarang diabadikan dengan manasik yang berupa sa'i. Mudah-mudahan kita semuanya bisa disampaikan oleh Allah ke dalam Mekah Mukarramah dan ziarah pada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ismail yang kecil ini, kakinya itu bergerak-gerak, dan dari bawah kakinya itu keluarlah air. Ya, itulah daripada cikal bakal sumber air Zam-Zam yang sampai sekarang masih mengalir dan bisa kita rasakan dan barokah. Karena buah kegigihan daripada seorang ibu dan taatnya kepada perintah Allah dan mentaati perintah suaminya, sehingga diberikan keberkahan dengan keluarnya air dari bawah kaki Ismail yang kecil ini, dan sampai sekarang menjadilah sumber air Zam-Zam yang ada pada saat ini. Nabi Ismail kemudian diperintahkan oleh Allah ke negeri Yaman, atau ke tempatnya di daerah Amalek, ya, dari Jazirah Arab yang dari arah Syam. Kemudian dari Nabi Ibrahim, karena memang julukannya adalah Abul Anbiya, maka keturunannya juga banyak yang menjadi nabi, termasuk Nabi Ismail ini, dan termasuk juga Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam, yang mana dari jalur ibu, yaitu yang bernama Sarah. Ya, Nabi Ishak ini juga dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnaha bi Ishaq wa min waraihi Ishaq Yaqub. Kemudian diberikanlah kabar gembira putra dari Nabi Ibrahim memiliki putra berikutnya yang dari jalur ibu Siti Sarah. Kemudian itu namanya Nabi Isa. Kemudian setelah Nabi Isa juga dilanjutkan putra dari Nabi Isa juga menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Jadi mereka putranya juga menjadi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya Yusuf bin Yakub bin Ishak. Kemudian yang nomor berikutnya, ya, nomor 11, yaitu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Makanya dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Al-Karim orang mulia, putra dari orang mulia, putranya dari orang yang mulia, putranya itu Nabi Yusuf bin Yakub juga seorang nabi, bin Ishak juga seorang nabi, bin Ibrahim, kepada mereka sholawat dan salam. Berikutnya yaitu yang nomor 12 adalah Wa Ayyub, dan Nabi Ayub yang disebutkan oleh para ahli sejarah ini bukan dari keturunan Nabi Ibrahim, akan tetapi Nabi Ayub ini lebih kepada seseorang yang mungkin dari ada yang mengatakan juga dari jalur, yaitu Ais bin Ishak bin Ibrahim. Jadi dari jalur juga keturunan Nabi Ibrahim, tapi dari Nabi Ishak yang bukan dari Nabi Ayub, tapi dari Ais bin Ishak bin Ibrahim. Ya, ini yang
nabi yang dijadikan panutan. Ihtada dalam kesabaran karena diuji oleh Allah dengan sakit yang lama. Tapi kita kembali bahwasanya boleh bagi nabi dan rasul itu sakit, tapi sakit yang tidak sampai mengurangi derajat dan martabat daripada kenabian tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan yaitu Nabi Ayub diuji oleh Allah, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jadi beliau diberi ujian, sakit, kemudian sabar, ya, tapi beliau tetap mengatakan wa anta arhamur rahimin. Allah, engkau adalah zat yang paling maha pengasih, maha penyayang. Jadi walaupun diuji oleh Allah, kami tetap masih mengatakan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang perlu kita lakukan daripada para ulama, para salafun saleh dalam keadaan apapun, tentunya kita harus memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika mendapatkan musibah, tetap membaca alhamdulillah ala kulli hal. Jadi dalam kondisi apapun tetap alhamdulillah. Ketika para ulama, ya, ketika mereka ada suatu ujian, mungkin banyak bocor atau lampu mati, maka tetap mengatakan daripada ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika mendapatkan nikmat, maka yang diucapkan juga tetap memuji kepada Allah dengan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau dengan memuji kepada Allah dengan asma-asma Allah yang telah tersedia. Mungkin kita mengakui keagungan Allah Al-Azim, kemudian kita mengakui keagungan Allah dengan mengucapkan ya Jabbar dan seterusnya. Sudah tersedia daripada Asmaul Husna yang jumlahnya 99, itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita dalam kondisi apa, maka kita menyebut asma Allah yang sesuai dengan kondisi tersebut. Itu termasuk mengingat daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mungkin pertemuan kali ini, mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.